Halo, perkenalkan nama saya Ika Devila Santika dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Randa Umi Cotimah MPD PhD, Puspa Dianti SPD MPD, dan Kamelia SPD MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya sekarang? Baik. Syukurlah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, harapnya ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa sesuai dengan ajaran kita. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada anak Inta sudah memimpin doanya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ada Nita? Hadir, Bu. Chelsea? Sakit. Oh, sakit ya. Komang Beta? Hadir. Oke, baik. Ibu harap dalam kondisi seperti ini kalian tetap menjaga kesehatan ya agar tidak sakit. Ya, Bu. Oke, kalian ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Saya, Bu. Silakan Anita. HAM. Ya, benar sekali. Apakah HAM itu? HAM yaitu yang hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang dimulai sejak kita lahir. Ya, benar sekali. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seorang sejak lahir dan hak tersebut tidak boleh diambil oleh siapapun kecuali jika dia melanggar hukum. Oke, ada yang juga tahu di sini apa ciri-ciri HAM itu? Saya, Bu. Ya, Beta. Yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat tidak dapat dibantah. Iya, benar sekali. Ternyata kalian masih ingat ya materi minggu lalu. Oke, apakah sekarang ada yang tahu nih apa materi lanjutan kita mengenai HAM? Yang pertama yaitu jenis, yang kedua faktor, dan yang ketiga upaya. Ya, benar sekali. Biasakan ya anak kita untuk mengangkat tangan ketika menjawab. Ya, Bu. Oke. Apakah kalian di sini pernah mencuri uang? Pernah, Bu. Pernah? Ya. Iya. Mencuri uang siapa, Nak? Mencuri uang orang tua di rumah. Berapa itu? 5.000. Oh iya. Ya, seperti itulah Nak ya. Itu merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang telah Anda lakukan. Pelanggaran HAM itu bukan hanya semata-mata membunuh orang, begitu ya, bukan. Mengambil hak kecil, uang 5.000 saja, itu mengambil hak orang lain namanya. Itu melanggar HAM. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Ibu harapkan kalian dapat menganalisis kasus-kasus HAM secara argumentatif dalam kaitannya dengan nilai ideal Pancasila, nilai instrumental, dan juga nilai-nilai praksi. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari 4 materi, yaitu yang pertama substansi HAM dalam Pancasila, yang kedua jenis-jenis HAM, yang ketiga faktor penyebab HAM, dan yang terakhir yaitu upaya penanganan HAM. Nah, yang pertama mengenai substansi HAM dalam Pancasila. Substansi HAM dalam Pancasila itu ada 3 ya nilai-nilainya. Yang pertama yaitu nilai ideal. Nilai ideal ini merupakan nilai dasar dalam Pancasila, yaitu 5 sila itu. Dan kemudian nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah peraturan. Peraturan ya. Peraturan dari penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi. Misalnya TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM. Dan yang ketiga yaitu nilai praksis. Praksis atau praktek, artinya penerapan dari nilai-nilai instrumental tadi. Nah, jadi ketiga nilai ini, nilai ideal, nilai apa lagi? Instrumental, dan nilai praksis itu saling berkaitan. Oke, nah Beta, paham kan apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham. Oke. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Terdapat dua jenis pengadilan HAM. Maksud saya ada 2 jenis pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kejahatan atau genosida. Genosida ini merupakan pemusnahan suatu kelompok. Nah, di dalamnya bisa saja ada yang melanggar kelahiran kelompok begitu. Terus yang kedua mengenai kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merupakan salah satu contohnya membunuh, mencuri,
mengambil hak orang lain itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Oke, untuk faktor-faktornya nanti Ibu jelaskan. Nah, untuk materi 2 substansi tadi, substansi dan jenis HAM, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, artinya kalian sudah paham ya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran mengenai faktor dan juga video kasus ya, silakan ditonton. Oke, silakan tonton ya anak-anak. Tahukah kalian, ada 2 faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu faktor internal, yang merupakan faktor yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Misalnya perasaan egois, kurangnya toleransi. Seperti contohnya, negara kita adalah negara yang multikultural. Misalnya dalam segi agama, kita tidak bisa menghargai agama orang lain. Nah, ini yang menjadi dasar faktor pelanggaran HAM. Kemudian, faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri kita. Misalnya saja penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan ekonomi, misalnya kemiskinan yang akan menyebabkan maraknya pencurian. Berdasarkan video tragedi Trisakti tersebut, silakan kalian berdiskusi untuk menentukan jenis dan faktor penyebab pelanggaran HAM yang terdapat dalam video tersebut sesuai dengan materi yang telah kita sampaikan tadi. Jawaban, silakan ditulis di kolom komentar atau secara langsung. Sekarang, adakah kalian yang ingin ditanyakan mengenai video tadi? Ada, Bu. Ya. Saya mau tanya, Ya, Ranita, apa yang ingin ditanyakan? bagaimana upaya penanganan kasus HAM tersebut? Untuk upaya penanganan ya. Nah, sebenarnya kasus pelanggaran HAM dalam mahasiswa Trisakti ini belum selesainya sepenuhnya sudah ditangani oleh pemerintah karena ini merupakan ada sesuatu problem yang belum bisa diselesaikan. Maka dari itu salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu menggunakan peradilan HAM misalnya ya, penegak hukum begitu. Nah, selain itu kita juga ya sebagai masyarakat, sebagai siswa juga harus bisa mengkritisi kasus ini agar bisa selesai begitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kalian berdua silakan berdiskusi, membentuk satu kelompok, berdiskusi mengenai jenis dan faktor penyebab pelanggaran HAM tadi ya, berdasarkan materi yang sudah Ibu berikan tadi. Mengerti kan? Ya, Bu. Oke, silakan kalian berdiskusi. Oke, waktu sudah habis ya untuk diskusinya. Sekarang kalian berikan argumentasinya mengenai hasil diskusi yang telah kalian lakukan mengenai jenis dan faktor pelanggaran HAM pada kasus Trisakti tadi.
Saya Bu. Oke, silakan Anita. Faktor eksternal dari HAM yaitu yang pertama krisis moneter dan yang kedua penyalahgunaan kekuasaan. Nah, benar sekali ya, ada dua faktor eksternalnya terutama ya. Yang pertama yaitu karena krisis moneter, yang selanjutnya yaitu mengenai penyalahgunaan kekuasaan pada zaman pemimpin Soeharto. Maka dari itu setelah kejadian tersebut, Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya. Oke, sekarang jenisnya. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan untuk jenis pelanggarannya. Jenis kejahatan manusia yang suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, seperti halnya penembakan yang menewaskan 4 orang mahasiswa dan puluhan lainnya terluka. Oke, benar sekali. Ada berapa? 4 mahasiswa ya yang tertembak di sana, nah, atau terbunuh ya. Nah, benar sekali. Salah satu ini jenisnya yaitu jenis kejahatan kemanusiaan yang dapat kita lihat yaitu pembunuhan 4 orang mahasiswa Trisakti. Oke, sekarang dari diskusi yang telah kita lakukan, dari materi yang telah Ibu berikan, adakah kalian yang bisa menyimpulkan nih apa kesimpulan pertemuan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Anita. Kita kan sebagai siswa seharusnya kita harus menghargai hak asasi manusia itu dan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Ya, benar sekali. Oke, jadi kesimpulannya untuk menegakkan hak asasi manusia di negara kita sendiri yaitu dari diri kita sendiri, yaitu dari faktor internal kita sendiri, yaitu kita bisa menghargai, menghormati hak asasi orang lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan juga perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan begitu, pelanggaran HAM dapat kita hindari. Oke, sekarang Ibu ada contoh gambar nih. Apa instruksinya? Tentukan gambar yang bukan termasuk jenis pelanggaran HAM dan berikan argumentasi kalian. Oke, nomor berapa yang bukan pelanggaran HAM? Nomor 1 Bu. Oke, nomor 1 ini ada kata-kata vandalisme. Apa itu vandalisme? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke. Vandalisme ini merupakan kegiatan merusak fasilitas umum. Jadi, ini nggak ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Nah, kenapa nggak gambar orang berlari ini? Karena itu udah menyakiti manusia. Oke, benar sekali karena ini merupakan gambar Kelshin, yaitu salah satu pendemo yang ada di Myanmar untuk merebut kembali kekuasaan negaranya dari yang namanya apa? Hak asasi manusia. Ya, seperti itulah pemerintahnya ya. Karena dalam melaksanakan demonstrasi ini dia tertembak oleh peluru ya. Namun belum pasti nih pelurunya apakah dari aparat keamanan atau dari orang lain, begitu. Intinya ada pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus wanita cantik ini. Oke, dengan kalian bisa menentukan salah satu gambar pelanggaran HAM, berarti kalian sudah paham nih apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari kasus sampai materi mengenai substansi, faktor dan penyebab serta upaya pelanggaran HAM ya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa teman-teman pahami atau anak-anak sekalian pahami. Oke, untuk selanjutnya silakan ketua untuk memimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang silakan kalian pulang. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu. Ya, Bu. Jaga kesehatan.